Samsung ini menurut gua adalah salah satu smartphone yang customisasinya ini luar biasa fleksibel ya. Mau diapain juga tampilan HP Samsung kalian kurang lebih ya pasti bisa-bisa aja sih. Pasti ada aja gitu untuk cara customnya. Saking banyaknya settingan untuk tampilan Samsung ini, seringkali kita tuh sampai nggak tahu ya. Oh, ternyata ada loh settingan macam gini. Oh, ternyata bisa loh tampilan HP Samsung tuh dibikin seperti ini. Jadi banyak banget lah settingan customisasi yang bisa kalian lakukan di HP Samsung ini. Nah, untuk itu di video kali ini, gue ingin share beberapa tips soal settingan customisasi yang ada di HP Samsung. Supaya tampilan HP Samsung kalian ini jadi lebih nyaman. Dan nanti HP yang akan gue jadiin contoh adalah HP ini ya, Samsung S24 yang udah One UI 7. Tapi kalau HP kalian bukan Samsung S24 ataupun Samsung yang belum One UI 7, kalian masih bisa ikutin video ini ya. Karena ada beberapa settingan yang akan gue jelasin nanti, tetap bisa juga kok diterapkan di HP Samsung yang bukan Samsung S24 maupun Samsung yang belum One UI 7. Jadi di One UI 7 ini meskipun banyak dapat update, tapi tetap aja ya, beberapa settingan tuh ya masih sama aja kayak di One UI 6. Oke, kita mulai dulu dari Nowbar. Nah, ini bagi yang baru mau update ke One UI 7 dan Nowbarnya ini gak mau muncul. Untuk tipsnya, kalian bisa update dulu ya semua aplikasinya di Galaxy Store. Supaya nanti aplikasi yang ada di Samsung kalian bisa kompatibel dengan One UI 7. Karena kan Nowbar ini ya cuma ada di One UI 7 ya, nggak ada kalau di One UI 6. Cara update aplikasinya seperti apa? Caranya kalian tinggal masuk aja ke Galaxy Store, tap di bagian menu, dan kalian tap aja pembaruan. Nah, di sini kalian bisa update aja semua aplikasinya. Nah, kalau udah di-update, berikutnya kalian masuk aja ke settingan, lalu tap di bagian layar kunci dan AOD. Nah, di sini kalian bisa menemukan menu Nowbar. Nah, di menu Nowbar ini, kalian bisa atur notifikasi apa aja yang mau dimunculkan di fitur Nowbar ini. Kalau gue di sini diaktifkan semuanya aja ya, karena biar kepake aja ya untuk Nowbar ini. Nah, yang menarik di fitur Nowbar ini bisa juga menampilkan skor dari tim olahraga favorit kalian loh. Dan di sini nggak cuma sepak bola aja, bahkan skor untuk basket pun tersedia ya. Nah, kalian tap aja di bagian olahraga dari Google. Nah, kalau belum aktif, aktifkan terlebih dahulu ya. Lalu tap olahraga dari pengaturan Google. Di sini ada beberapa cabang olahraga dari mulai soccer, basketball, football, cricket, dan baseball. Ya udah deh, di sini kalian tinggal follow aja tim-tim favorit kalian ya. Bahkan untuk timnas Indonesia pun ada ya di sini. Atau kalau kalian mau update juga tentang skor klub bola Indonesia, di sini juga tersedia. Misalkan gue di sini follow Persib ya, jadi nanti gue nggak akan ketinggalan lagi update skor dari tim Persib. Nah, jadi kan dengan adanya fitur Nowbar ini, kalian nggak akan ketinggalan lagi update skor pertandingan dari tim-tim favorit kalian. Oh iya, Nowbarnya ini kalau mau muncul di AOD juga bisa ya. Jadi kalau kalian mau akses Nowbarnya tanpa unlock HP-nya dulu, tetap kalian bisa lakukan. Nah, caranya ini tinggal tap 2 kali aja. Kalau di tap sekali ini nggak akan bisa ya. Dan katanya untuk Nowbar ini di beberapa HP itu posisinya berbeda ya. Kan kalau di HP Samsung S24 gua, dia Nowbarnya itu posisinya ada di bawah fingerprint ya. Nah, katanya di Samsung A56, Samsung S24 FE, nah itu Nowbarnya ada di atas fingerprint. Ini gua nggak tahu sih ya, apakah bug atau emang sama Samsung tuh disengaja posisi Nowbarnya ini berbeda-beda di tiap HP. Tapi kenapa dibedain ya? Aneh sih. Karena kemarin banyak yang nanyain juga di kolom komentar, kok Nowbarnya ini ada di atas fingerprint, sedangkan kalau Samsung S24 gua di bawah fingerprint sih. Lalu yang berikutnya adalah tips kalau layar HP Samsung kalian mau kelihatan sedikit lebih luas. Nah, biasanya kan di layar HP Samsung atau layar-layar HP lain ya, itu tuh kayak ada semacam garis putih di bagian bawah layarnya. Nah, ternyata garis putih di Samsung ini bisa kalian hilangkan loh. Cara menghilangkan garis putihnya ini sebenarnya dari pengaturan bawaan Samsung ya. Namun, ada settingan yang harus kalian aktifkan dulu di aplikasi Good Lock. Jadi caranya ini kalian masuk aja ke aplikasi Good Lock, lalu kalian tap aja di bagian Napstar, lalu aktifkan aja Enable Extra Gesture Setting. Nah, kalau udah kalian aktifkan, selanjutnya kalian masuk aja ke pengaturan, lalu masuk ke bagian tampilan, kemudian kalian scroll ke bawah dan tap aja di bagian bilah navigasi. Nah, di sini pastikan kalian udah pilih yang gestur usap ya.
ya, jangan yang tombol. Nah, lalu kalian tap aja di bagian opsi lainnya dan matikan aja yang petunjuk gestur. Nah, ini kan udah hilang ya untuk garis putih di bawah layarnya. Nah, kenapa tadi harus ke settingan good lock segala? Jadi, beberapa settingan yang tersedia di sini itu nggak akan muncul ketika settingan yang tadi yang di good lock tuh yang namanya enable extra gesture setting itu kalian belum aktifkan. Jadi ya kalian harus aktifkan dulu dari good lock baru muncul tuh ya beberapa settingan yang ada di pengaturan Samsung kalian. Sebenarnya agak ribet sih, tapi kan hasilnya layar Samsung kita jadi berasa lebih lega. Coba deh lihat sama kalian perbedaan tampilan layar Samsungnya sebelum dan sesudah garis putihnya ini dihilangkan. Gimana? Ada bedanya nggak sih? Karena kemarin pun beberapa ada yang nanyain sih, caranya gimana menghilangkan garis putihnya ini. Oke, yang berikutnya soal ikon aplikasi di menu home screen. Untuk cara akses settingannya, kalian tinggal tap aja agak lama di bagian layar yang kosong. Nah, lalu di sini akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian tap aja di bagian pengaturan. Hal pertama yang kalian bisa lakukan adalah mengatur ukuran ikon aplikasinya ya. Di sini disediakan 3 ukuran ikon aplikasinya. Kalian bisa sesuaikan aja untuk ukuran ikonnya ini senyaman kalian seperti apa. Nah, kalau gue di sini pilih yang paling gede ya, supaya kayak kelihatan padat aja gitu loh untuk ikon-ikon aplikasinya. Di sini pun kalian bisa untuk atur nama aplikasi dan widgetnya, mau dimunculin atau dihilangin. Kalau gue sendiri sih supaya kelihatan simple, di sini gue akan hilangin aja ya nama aplikasi maupun widgetnya. Jadi biar kelihatan clean lah ya. Tapi ada kekurangannya juga. Kalau kalian belum hafal ikon aplikasinya, belum tahu namanya gitu, ya bakal ngebingungin sih untuk awal-awal. Lalu selanjutnya di sini pun ada pengaturan untuk aplikasinya ini mau ditampilkan di home screen atau mau sebagian lagi aplikasinya ada di app drawer. Intinya sih ini kalian mau munculin app drawernya atau enggak. Karena kan secara defaultnya ada app drawernya ya di HP Samsung ini. Jadi app drawer ini ketika kalian scroll ke bawah nanti kan akan muncul tuh pilihan aplikasinya. Nah itu ya, kalian mau dimunculin atau enggak untuk app drawernya. Kemudian di sini pun ada pengaturan untuk posisi aplikasi di home screen mau yang 4x6 ataupun yang 5x6. Begitupun di app drawernya nih. Di sini kalian bisa atur untuk posisi aplikasinya ini mau yang 4x6 ataupun yang 5x6. Bahkan nih untuk posisi ikon aplikasi di folder pun bisa kalian atur ya, mau yang 3x4 ataupun yang 4x4. Agak pusing sebenarnya sih kalau dijelasin ya. Lebih baik kalian sambil praktik juga ya. Dan juga ini soal selera aja, disesuaikan aja dengan senyamannya kalian posisinya ini mau seperti apa. Sebenarnya untuk pengaturan ikon ini masih ada lagi ya, tapi harus pakai fitur yang ada di good lock. Tepatnya ini di bagian tempat. Nah, kalian tap aja yang ikon lalu create new. Udah deh, di sini kalian bisa atur bentuk maupun warna dari ikon aplikasinya. Fitur ini tuh mirip-mirip kayak di iPhone ya, tapi kan kalau di iPhone untuk bentuk ikonnya nggak bisa diatur ya. Jadi masih lebih lengkap yang ada di Samsung lah. Kemudian yang berikutnya adalah soal widget dan folder. Di One UI 7 ini kalian bakal dapat beberapa tampilan baru untuk widgetnya ya. Hampir semua aplikasi kayaknya dapat tampilan widget baru. Jadi mungkin bisa aja widget yang akan gua tampilin itu cuma ada di One UI 7 ya, tapi bisa aja ada juga sih di One UI 6. Karena gue cukup agak lupa ya gimana tampilan widget yang ada di One UI versi sebelumnya. Kalian langsung aja cek sendiri ya. Nah, contoh misal di sini widget kalender. Di sini cukup tersedia banyak tampilan widgetnya ya, dari mulai yang ukurannya kecil sampai ukurannya yang paling gede. Nah, untuk tampilan widgetnya ini kalian bisa atur juga ya. Widgetnya ini tuh mau dikasih background atau enggak, mau disesuaikan warna apa gitu kan untuk backgroundnya, dan transparansi backgroundnya bisa kalian atur juga. Tapi kalau gue di sini widgetnya nggak pakai background ya, biar kelihatan clean dan simple aja sih. Nah, nanti tinggal sesuaikan aja untuk warna di wallpapernya. Jadi si widgetnya ini tuh biar masih tetap kelihatan meskipun nggak pakai background. Oh iya, untuk widget ini tuh bisa kalian tumpuk juga ya untuk menghemat space yang ada di home screen. Caranya kalian tinggal tap aja agak lama di bagian widgetnya, lalu pilih buat tumpukan. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja widget yang ingin kalian tumpuk. Dan widgetnya ini harus yang berukuran sama ya. Jadi kalau beda-beda ukuran widgetnya ini nggak bisa ditumpuk. Yang berikutnya adalah soal folder di home screen. Nah, jadi sekarang untuk di One UI 7, kalian bisa atur ya untuk ukuran foldernya, mau ukurannya yang kecil atau ukurannya yang besar. Caranya kalian tinggal tap aja agak lama sih, nanti bakal muncul pilihan untuk ukuran foldernya. Jadi di sini kalian bisa atur dan sesuaikan untuk ukuran dan posisi foldernya. Jadi biar lebih serasi lah dengan widget serta ikon aplikasi lainnya yang ada di home screen. Lalu yang berikutnya adalah soal widget kolom search Google ya. Nah, ternyata ini gue pun baru tahu ya, untuk warna kolom search-nya ini bisa kalian sesuaikan. Caranya ini tinggal kalian tap aja agak lama
sama di bagian kolom search Google-nya. Lalu kalian pilih aja pengaturan, dan di sini kalian tinggal sesuaikan aja untuk warna maupun transparansinya. Jadi kalau kalian pengen kolom search Google-nya ini agak berwarna, bisa kalian atur ya. Dan kalau nggak salah ini juga ada ya di One UI 6 sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang quick setting. Seperti yang kita tahu ya, untuk di One UI 7 ini tampilan quick settingnya ini udah baru ya. Jadi swipe dari sebelah kiri atas untuk notifikasi, sedangkan swipe dari kanan atas itu untuk quick setting. Meskipun juga bisa sih dibalikin kayak One UI 6 sebelumnya. Jadi notifikasi dan quick settingnya ini kayak disatuin gitu. Nah, ternyata selain tampilan yang terpisah antara notifikasi dan quick setting, ternyata untuk posisi quick settingnya pun bisa kalian atur ya. Dan ini pun untuk kumpulan icon settingnya bisa kalian atur juga dari mulai yang 1 baris hingga 6 baris. Sayangnya untuk custom quick setting ini belum bisa merubah ukuran ikonnya ya. Kalau di iPhone kan bisa ya, kalian ngerubah posisi, ngerubah ukuran icon quick settingnya itu bisa tuh. Semoga nanti mungkin di One UI 8 bisa kali ya untuk icon quick settingnya ini selain posisinya bisa dirubah, untuk ukurannya pun bisa dirubah. Jadi kan bisa sefleksibel ngatur quick setting yang ada di iPhone ya. Untuk selanjutnya, gue ingin bahas soal panel Edge. Intinya, panel Edge ini tuh adalah semacam tombol yang ada di bagian sisi layar Samsung yang fungsinya sebagai tombol pintasan ya. Jadi mirip-mirip kayak Assistive Touch yang ada di iPhone kali ya. Jadi di sini kalian bisa masukin beberapa pintasan aplikasi maupun fitur yang sering kalian gunakan. Untuk cara aktifinnya, yang pertama kalian masuk dulu ke pengaturan, lalu kalian masuk ke tampilan, dan kalian scroll agak bawah, dan tap aja di bagian panel Edge. Nah, kalian aktifkan aja untuk panel Edge-nya ini, dan di sini kalian tinggal atur aja pintasan apa aja yang ingin dimasukin di panel Edge ini. Di sini disediakan 8 macam panel Edge, tapi yang sering gua gunakan biasanya cuma 3 aja sih, yaitu aplikasi, cuaca, dan alat. Nah, untuk panel Edge aplikasi, di sini kalian bisa masukin beberapa aplikasi yang sering kalian pakai, dan nanti kalian bisa akses lewat panel Edge ini. Di sini sebenarnya kalian bisa masukin sebanyak mungkin aplikasinya ya. Cuma kan jadinya rame aja si panel Edge-nya kalau misalkan kalian masukin banyak aplikasi. Jadi lebih baik kalian masukin aja beberapa aplikasi yang sering kalian gunakan, biar panel Edge-nya ini jadi kelihatan rapih lah. Lalu di sini juga ada panel Edge cuaca. Di sini sih nggak bisa setting apa-apa ya. Cuma ya ini panel Edge-nya berfungsi sebagai shortcut untuk menuju aplikasi cuaca. Nah, yang paling menarik menurut gua adalah panel Edge alat. Di sini tersedia ada 5 alat ya. Ada kompas, cocokan perhitungan, center, tingkat permukaan, dan penggaris. Panel Edge ini bener-bener fitur yang gokil banget di Samsung sih menurut gua. Karena di sini kalian jadi punya beberapa alat yang mungkin aja suatu saat bakal berguna sih. Kayak tadi penggaris, kompas, untuk ngukur bidang kerataan, kan bisa kepake ya suatu saat. Dan beberapa alat tersebut ya bisa kalian akses lewat panel Edge ini. Oh iya, untuk panel Edge ini bisa kalian custom juga ya. Mulai dari posisinya, mau posisinya di atas ataupun di bawah bisa, mau di kiri ataupun di kanan kalian atur juga bisa. Warnanya kalian rubah juga di sini bisa ya. Transparansinya mau kalian atur juga bisa. Ukuran besar kecilnya pun ini bisa kalian atur ya. Hingga tebal tipisnya pun di sini kalian bisa atur. Wah, ini gokil ya. Lengkap banget sih untuk kustomisasinya. Ya, jadi itu dia 7 tips untuk mengatur tampilan di HP Samsung supaya bisa lebih nyaman lagi. Ini gua nggak tahu juga sebenarnya ya videonya ini bakal bermanfaat atau enggak. Tapi ya kalau kalian mungkin suka custom tampilan HP-nya, suka ngulik beberapa fitur atau tampilan di HP kalian, menurut gue sih pembahasan di video kali ini bakal cukup menarik. Dan poin-poin yang gue bahas tadi pun kebanyakannya bukan dari settingan Good Lock ya. Jadi tadi tuh mungkin kebanyakan settingan dari Samsungnya sendiri sih. Jadi sebenarnya tuh masih banyak banget hal-hal yang bisa kita bahas soal kustomisasi yang ada di Samsung ini. Terutama kalau ngomongin soal fitur-fitur yang ada di Good Lock ya. Bakal banyak banget lah. Tapi kalau Good Lock mungkin kustomisasinya yang agak pro kali ya. Karena di sana kalian bisa atur berbagai hal yang ada di Samsung kalian. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Kalau mau ada yang tambahkan, silahkan tambahkan aja di kolom komentar. Ataupun kalau mau ada yang dikoreksi dari apa yang tadi gue jelasin, mungkin gue pun salah-salah kata ataupun keliru dalam menjelaskannya, silahkan koreksi aja di kolom komentar. Thank you banget bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.